pembelajaran saya record. Jadi hari ini pemrograman komputer untuk pendidikan matematika dengan isian yang pertama review tugas, ada 2 aktivitas tugas ya, di mana tugas 1 itu 1 sampai 4. Kemudian yang tugas berapa? Kedua adalah 5 sampai 8, di mana 6 dan 7 missing gitu ya. Nah, malam Mbak Cantika, kita akan review. Jadi yang kedua kegiatannya untuk belajar matematika khususnya kalkulus. Nah, sebelum mereview mungkin saya perlu dapat feedback dulu ya kan. Feedback kira-kira sudah ya dengan AI ini apakah sudah bisa merasa oh yakin aku bisa ngoding gitu. Apa yang dialami ya, apa yang dialami. Jadi dalam waktu mengerjakan itu kan ada panduan ya. Selamat malam Mbak Cynthia. Jadi ada dalam waktu mengerjakan tugas ada pengalaman mengcoding sendiri. Oh, coding yang tadinya nggak pernah dengan belajar sendiri itu ternyata tidak sesulit yang dihadapi kalau tanpa AI gitu ya. Kalau tanpa AI yang ngodingnya harus tahu perintah-perintah untuk setiap barisnya itu bagaimana begitu. Jadi supaya semua punya suara atau kontribusi. Yang pertama tadi Mbak Tevila gimana pengalaman mengcoding dengan AI lewat tugasnya. Mbak Tevila? Malah nggak ada suaranya. Oke Bu, izin menjawab. Kalau dari saya sendiri kan sebelumnya saya belum pernah mengcoding ya Bu. Ya, Jadi kalau dari materi yang diberikan sama Bu Hana itu bisa membantu saya menambah ilmu juga karena jadi pengalaman baru gitu. Tapi sudah bisa sejauh ini Bu. ya sudah bisa ya paling enggak dasar-dasarnya tahulah oh kalau mengcoding itu seperti itu. Ya, khususnya untuk kepentingan matematika dulu. Ya, nanti kita akan menajamkan berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri, tetapi juga semakin banyak dan output yang diperoleh kita generate bersama. Apa itu? Yaitu hasil belajar itu kita akan kumpulkan ya. Cita-citanya pembelajaran pemrograman komputer supaya teman-teman nanti yang berikutnya ini begini. Wah, terus berarti yang berikutnya harus lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Mungkin kita ingin seperti itu supaya tidak pembelajaran berulang-ulang ya, tetapi justru bertambah. Ada yang diulangi tapi bertambah. Nah, Mbak Fetria Silvianti, silakan. Kira-kira kesulitan yang dihadapi apa ketika mengerjakan tugasnya? Tadi dia buka tok tapi enggak masih tinggal ya. Mbak Fetria? Enggak toh? Ya. Izin menjawab Bu. Ya. Kalau dari saya, dari tugas-tugasnya Bu Hana itu kan ada modulnya Bu. Itu di modul itu ada panduannya, itu cukup membantu. Untuk kesulitannya itu waktu bikin kodenya, tapi karena ada AI, AI juga udah cukup membantu untuk membuat kode-kodenya Bu. Ya, baik. Tidak ada masalah lah ya dengan dibantu AI. Baik, Kak Lestari gimana? 80%, 90% atau 100% bisa semua sesuai dengan yang diarahkan atau bagaimana? Izin menjawab, Bu. Kalau dari saya kemarin ini mengikuti yang modul itu, tapi kadang kalau kodenya itu ada error. Jadi di Gemini itu kan langsung
kayak otomatis. Nah, itu jadi errornya bisa dikoreksi dari situ. Oh ya, jadi enggak terlalu, enggak kesulitan lah ya, boleh dibilang. Tidak, Bu. Iya, Mbak Jantika? Kalau dari saya nggak kesulitan juga sih Bu, sampai kemarin sempat nyoba-nyoba juga kayak ngoding hal lain, habis itu bisa kayak jadi semacam web gitu. Oh ya, baik. Jadi semacam web. Boleh kalau mau menunjukkan? Nah itu udah nonaktif Bu, karena dari domainnya itu kan cuman ada 7 hari aja waktu itu. Oh, Terbatas. kok pakai apa? Sebentar. Jadi sudah mulai mengembangkan sendiri. Seperti web maksudnya, lebih jelasnya bagaimana? Mungkin bisa ditunjukkan tampilannya gitu ya. Jadi supaya masing-masing tuh bisa mengeksplor, mengembangkan diri lebih banyak lagi. Ya, ini share tentang Mbak Jantika. Nah itu, tapi sayangnya webnya udah mati Bu, udah nonaktif gitu gara-gara cuman dikasih waktu 1 minggu free-nya. Radio no interface is running now. Oh ya sudah mati. Itu apa yang Iya. dilakukan? Itu waktu itu saya iseng bikin semacam kode, jadi itu bisa kayak eh menghitung banyaknya huruf di kata yang diketik, terus habis itu bisa membalikkan hurufnya kayak gitu Bu. Terus Cuman iseng aja. divisualkan gitu ya. Ya, dalam bentuk halaman web gitu. Oh, begitu ya. Baik, tapi juga dengan Python. Iya. Oh, ya. Kemudian mungkin di tugas kamu tulis ya? Enggak Bu, kalau di tugas itu cuman iseng aja Bu. Ternyata Oh, Gemininya bisa sampai kayak gitu. iya, baik. Jadi sudah bereksplorasi lebih dari yang ditugaskan. Jadi bisa sampai bikin. Mungkin dengan itu masih ada cita-cita yang lain lagi. Maksudnya pengen apa gitu yang belum kesampaian. Ada masalah. Kalau masalah belum sih Bu, tapi mungkin saya lagi tertarik buat nyoba coding Python buat bikin semacam game edukasi gitu Bu. Oh, oke, that's great. Jadi ada platform yang lain apa-apa belum temukan ya? Saya pernah coba Bu pakai Gdevelop namanya, tapi itu konsepnya bukan coding. Tapi anu ya, apa namanya? Pakai bahasa apa? Python juga? Bukan Bu, semacam apa ya? PHP. Kayak Oh. itu tuh simpelnya cuman perintah-perintah gitu Bu, bisa dipilih-pilih gitu. Jadi misal mau collapse sama button lain gitu-gitu Bu. Oh, baik. Jadi simpel. Ya, baik. Jadi karena Mbak Jantika punya pengembangan sendiri gitu ya, nanti bisa belajar 1 minggu ini. Begitu, semoga nanti Selasa bisa sharing ya, yang bagian itu. Sharing apa Bu? Yaitu mainannya. Jadi itu nanti bisa menjadi bagian penugasan yang beda nanti, mini projectnya nantinya. Bisa? Ya sepertinya Bu. Iya, jadi memang nanti ada bikin mini project yang harus memikirkan sendiri apa kalau saya menggunakan coding ini ke anak sekolah kira-kira bentuknya harus seperti apa dalam pembelajaran matematika. Seperti itu ya. Nah, nanti kita cermati lebih lanjut yang bagian itu karena saya tidak banyak waktu untuk melihat
Mungkin ada platform lain yang bisa digunakan untuk Python, tapi kemudian untuk bisa membuat seperti apa web, tapi yang edukatif matematik gitu ya. Ya nanti kita cermati lagi. Semoga besok pertemuan mendatang di Selasa itu, oh sebentar. Nah ini dia ya. Selasa itu saya ternyata juga tidak bisa ngajar lagi tuh. Ada audit. Waduh, ada audit 30 pergi ya kan? Berarti terpaksanya mungkin malam-malam lagi gitu ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke, jadi saya ada audit tanggal Selasa minggu depan juga. Ya, Senin dan Selasa audit dan mengaudit. Oke. Cynthia Deborah Sihombing. Bagaimana pengalaman apa yang didapat ketika belajar coding, khususnya terkait dengan yang topik di modul? Adakah eksplorasi baru seperti Jantika gitu? Cynthia? Halo? Halo Bu, selamat malam. Sejauh Ya. ini aman ya Bu? Aman. Artinya Iya, sudah bisa ngikutin gitu ya, dari modul aman Bu. singkat padat. Baik. Jadi secara garis besar ternyata tidak kesulitan ya. Kemudian ada tambahan, saya bisa bereksplorasi gitu ya, itu Jantika. Nah harapannya di kuliah di coding itu seperti itu. Ada yang menikmati, oh ternyata coding itu asik loh gitu ya. Nah semoga nanti kalau di pengajaran juga ada gitu ya. Anak-anak yang kalau menjadi guru, yang asik-asik ini harus dieksplor, ditambah lagi gitu ya, sesuai dengan interestnya. Sehingga bisa tidak ketinggalan, bahkan kemampuannya dikembangkan. Nah, mari saya cek ya, kita cek bersama-sama. Kalau di pertemuan kelas yang lain ketika ada kuliah dengan coding itu mereka juga men-sharekan pakai ChatGPT-nya. Nah, ya. ChatGPT-nya matematikanya apa, tapi juga atau persamaan matematikanya muncul di layar Python-nya di Colab ya. Nah, ini sekilas ya, sekilas yang tugas 1-4 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Ya, 9, 10, 11, 12. Jadi sebagian besar sudah memenuhi ya. Nah, sekilas di sini sudah ada codingnya sesuai dengan permintaan tugas program 1, program 2 dicoba gitu ya. Kemudian mengenerate sesuai bagaimana menampilkan tabel. Nah, misalnya di situ menampilkan tulisan kalau menginput, kemudian bagaimana kalau menampilkan bilangan genap di sini misalnya ya. Nah, perhatikan ya di sini keterangan ya, ini yang bagian keterangan, ini yang bagian codingnya ya. Yang di tanda persen itu keterangan, yang di sini codingnya. Nah, harapannya dengan memperhatikan sekilas, tidak harus dihafal karena sudah langsung diberi AI, begitu. Ya, oh ini maksudnya adalah kalau angka dibagi 2, bilangan tersebut bersisa 0, kalau dibagi 2, begitu ya, maka dihasilkan bilangan genap. Ya, jadi artinya notasinya apa? Oh, kalau bagi 2 kok seperti ini. Ya, jadi tidak pakai titik 2. Jadi tata bahasanya
supaya diadopsi langsung tanpa saya memberikan teori tentang ininya, bahasanya ya. Ini kok malah tulisannya kegedean ya. Oke. Nah, kemudian membuat perkalian ya. Jadi di sini berarti kalau dari sisi edukasi, perkaliannya mau ditujukan kepada siapa itu dibahas gitu ya. Menghitung hasil perkalian atau di sini perkalian 1 sampai 10 ya. Nah, tentunya kemudian dilakukan looping ini berarti dari 1 sampai 10 loopingnya, tapi cukup dikali seperti ini atau pernyataannya hanya seperti ini saja ya. I kali J, di mana yang J itu adalah yang iteratifnya. Terus range 1 sampai 11 karena 11 tidak termasuk. Jadi tata tulis seperti ini saya harapkan cukup diadopsi saja atau dimengerti begitu ya, maksud saya itu. Dan seterusnya. Ya, jadi ini teman-teman bisa memahami begitulah. Ya, bisa memahami yang diinginkan dengan membuat prompt sendiri, kemudian bisa memahami bahasanya secara langsung, simultan. Ya. Nested loop menampilkan segitiga angka. Ya. Loopnya itu for I in range 1 sampai ya, karena dia nested berarti jumlah barisnya harus diinisialisasi dulu ya. Jumlah baris pada segitiga ini berarti jumlah baris maksimumnya ya. Bisa dibayangkan kalau 1000 ya nanti panjang sekali. Begitu ya, artinya dia juga mau melakukan. Ini kan cuma untuk versi pembelajaran. Pasti dia mau melakukan ya. Untuk versi pembelajarannya kita tampilkan seperti itu. Dan seterusnya. Jadi sekilas ini teman-teman tidak ada masalah ya. Hanya mungkin yang saya lihat itu entah di mana ya. Kadang menampilkan gambar yang saya tidak bisa lihat gitu. Jadi diperbesar pun, ini karena ada pernyataan screenshot ya. Ini coba ya, ini ada screenshot ya. Tugas collab dalam satu folder, oke sudah ada. Nah ini seperti ini, di screenshot seperti ini, tetapi hanya untuk memang untuk tayangan bahwa ini dikerjakan, gitu ya. Dan per tugasnya per coding ini, ya. Nah sebetulnya ini dalam satu file sendiri bisa ya, jadi tidak perlu seperti ini begitu tiap tugas, tapi ya untuk organisasi sendiri ya boleh ya, jadi tidak harus terpisah seperti ini, tapi tidak apa-apa ya, tidak membuat menjadi salah gitu ya. Jadi ini hanya untuk mengorganisasi filenya ya, sekalipun gambarnya tidak nampak ya, itu reviewnya begitu ya. Dan sebisa mungkin jangan dihapus ya, jangan aksesnya jangan ditutup. Supaya apa? Karena ini kan nanti untuk kalau saya mencatat nilai begitu, kalau ada yang salah teman-teman bisa nunjukkan ya. Dan ini sesuai dengan permintaan di tugas-tugas ya. Jadi sekilas sudah tidak masalah ya. Demikian pula untuk tugas yang di nomor berapa? Tugas
Ini karena sudah share with me. Nah, tugas yang di 2 tapi 5 sampai 8. Ya. Ini semua juga dibuat sekilas saja gitu ya. Ini Samuel Mesak Yalubi, ini juga sama. Kita lihat sekilas punyanya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, begitu. Nah, apa yang bisa kita pikirkan adalah kalau ini nanti menjadi modul bagi generasi selanjutnya. Nah, apakah modul pembelajaran ini cukup? Hasilnya gini, kalau teman-teman mau memakai ini untuk menjadi materi perkuliahan, sekolah, cukup enggak ini gitu ya. Berarti perlu ada narasi matematikanya. Ya, di sini enggak ada narasi keterangan matematikanya. Misal nih ya, di ini Mbak Cynthia tentang Fibonacci. Yang Fibonacci ini rekursif untuk deret Fibonacci itu perintah dari tugas ya, betul ya? Modul ya, di modul ini modul 51. Oh, ternyata ada 51 ternyata ya. Tugas 51. Ini tugas 9, ada tugas 9 ini. Ada deret Fibonacci itu munculnya dari mana nih? Buat sendiri tentang bagaimana menjelaskan tentang tugas 5, luas lingkaran, oh ya ini ya, 51, 52, 53, ya, 54, gitu ya, kita cermati yang sekilas. Ya, Fibonacci. Nah, yang menarik di sini, apa sih yang kurang kok udah bisa, ya? Yang kurang itu apa? Kira-kira, ya. Kalau ini difungsikan, ya ini ke pembelajaran lebih lanjut, berarti matematikanya yang belum dimunculkan. Ya, misal begitu ya. Nah, harapannya kalau saya nambahkan bisa nggak ya? Boleh nggak ya ini ya? Nah, ini misalkan tuliskan ya toh. Ini karena saya di-sharing, tuliskan deret Fibonacci dan jelaskan. Nah, gitu ya. Itu kira-kira untuk apa? Supaya menjadi Fibonacci itu apa toh? Jadi ini menjadi semacam buku yang di dalam coding. Nah, ini ya. Accept and run. Nah, ini enggak boleh ya toh oleh si yang punya. Run anyway, coba saya tak ngeyel ya. Run anyway. Boleh enggak? Menampilkan deret Fibonacci itu merah. Ya. Nah, mungkin kenapa bisa error ya? Yaitu karena ini di bagian di tengah-tengah program ya. Saya merunning di tengah-tengah program dan ini kan belum terdefinisi. Mungkin di baris selanjutnya di mana pernah dibuat itu belum dilakukan atau belum dikerjakan. Ya, terus tetap error. Ya, deret Fibonacci-nya. Nah, saya berharap ada penjelasan matematika apa itu deret Fibonacci. Ya. Jadi untuk nantinya maka kita akan belajar bagaimana tidak hanya codingnya tetapi matematikanya. Ya, jadi ini ada rekursif
Ya, itu yang gimana sih gitu ya. Ya memang ini dijelaskan ada proses iterasinya gitu ya. Kemudian Fibonacci itu adalah apa, Mbak Cynthia? Deret apa itu Fibonacci? Yang seperti apa sih Fibonacci? Atau ada yang mau memberitahu saya? Yang lainnya? Boleh buka sambil buka ChatGPT. Saya sarankan kalau kita online di sini bisa pakai 2 perangkat ya. Satu untuk mendengar, satu untuk kerja. Kemudian ada buku kerja. Oh, hari ini kuliahnya ini gitu ya. Kuliahnya adalah pembelajarannya mereview tugas dan kemudian materi selanjutnya adalah matematika yang di-coding lebih lanjut yaitu terutama kalkulus. Nggak tahu coding apa Fibonacci, yuk cepetan tanya ke ChatGPT. Siapa? 11235 begitu ya. Baik. Itu kalau dibahasakan secara formulasi matematika bagaimana? Silahkan. Bisa pakai ChatGPT boleh. Terus ngomong, ya kan? Membantu untuk teman-teman belajar. Ya. Apa ini? Silakan. Mbak siapa? Cynthia? Oh, ini bukannya. Ntar. Mbak Cynthia? Jantika tadi sudah. Boleh deh kalau Mbak Jantika mau bicarakan. Jadi sekilas ya, supaya tidak lama, sekilas bahwa matematikanya dalam coding itu tidak muncul. Ya, ini boleh, oh apa itu barisan Fibonacci ya. Kalau deret itu jumlahan antara suku-sukunya. Fibonacci kok Fibonacci. Ya, jelaskan. Gitu. Yaitu suku-suku dari barisan itu merupakan jumlahan dari 2 yang berturutan sebelumnya, gitu kan. Ini kalau ekspresi matematikanya ya. Barisan bilangan setiap sukunya jumlah dari 2 suku sebelumnya. Nah, matematika ditulis ini. Yang kemudian maka diberi codingnya. Ya. Ciri khasnya dia ada golden ratio perbandingan antara 2 suku yang berturutan, yaitu 1,6 misalnya begitu ya. Yo Bu, lah ini 1:1 enggak Ibu gitu. Ya memang tidak ya, hanya setelah beberapa suku yang selanjutnya. Ini kan untuk memulai kan masalah ini 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3 ya. Jadi misalnya oh ini dikasih tambah 0 lagi supaya lebih berlaku jalan. Ya, jadi Fibonacci berikutnya perbandingan ya, kalau tadinya perbandingan 2 suku yang berturutan dari sebelumnya ya. Jadi ini 1:1 kan 1, 2:1 kan 2, 3:2 1,5, 5:3 1, 2/3, 8:5 begitu ya, 8/5, 13/8 makin mendekati golden ratio atau 1,67 gitu ya. Jadi ini katakan makanya suku N bertambah cepat dengan cepat dan menyebabkan suku yang berturutan mendekati rasio emas. Nah, jadi kita dapat menambahkan ini sebelum di tugas itu. Di bagian itu apa sih Fibonacci diterangkan. Nah, itulah yang nanti dalam 1 jam ke depan atau 45 menit ke depan itu kita akan mempelajari itu, yaitu bagian kalkulus modul di bab 2. Oke,
Semoga bisa dipahami sehingga bagian 2 dari kegiatan kita saya stop recording dulu.